Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Bisa di next. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Karisma, kemudian ada Amelia Hanis, ada Asri Nur Aina, ada Dio Kresna, ada Maurila, ada saya sendiri, Amar bin Yasir, ada Wanda Lutfianisa, ada Adeline Alia, Al-Ghefarik, dan yang terakhir Nabila Rizka. Berikut pokok bahasan dari presentasi kami, yaitu perspektif Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, kemudian hubungan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan riset, kemudian dalil yang membuktikan dukungan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan riset, kemudian standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan riset dalam syariat Islam, kemudian kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan riset, kemudian alasan umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan riset, kemudian dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan riset pada zaman sekarang, kemudian peran dan sikap Muslim terhadap IPTEK, kemudian ada studi kasus, yaitu kemunduran masa Islam Golden Age pada dinasti Abbasiyah, dan terakhir ada kesimpulan. Di selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai perspektif Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK bukan merupakan hal yang baru bagi umat Islam, sebab banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan maupun menguasai ilmu pengetahuan. Artinya, agama Islam mendukung perkembangan IPTEK tersebut. Kesesuaian ilmu pengetahuan teknologi dengan pandangan Islam merupakan suatu keharusan. Menurut Mahdi Ghossyani dalam bukunya yang berjudul The Holy Quran and the Science of Natural tahun 1986, menyatakan bahwa ilmu yang harus dicari atau dipelajari adalah ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuan akan Allah, ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya, ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar, serta ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Umat Muslim juga harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, diantaranya seperti kritis, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, dan terbuka menerima dari manapun datangnya ilmu tersebut, sebagaimana Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Apabila IPTEK berkembang tanpa adanya pandangan Islam, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. Baik, selanjutnya adalah hubungan agama Islam dengan IPTEK dan riset. Boleh di next? Hubungan agama Islam dengan IPTEK dan riset. Yang pertama yaitu pentingnya menuntut ilmu. Dunia Islam mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena ilmu pengetahuan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari umat Islam. Hal itu disemangati oleh ajaran Islam sendiri, sebagaimana yang termuat dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang potongan artinya yaitu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat pertama kali diturunkan kepada Muhammad di Gua Hiro adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra atau bacalah, mengandung inti pesan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim. Hal ini berarti ilmu pengetahuan adalah pengkajian terhadap tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi Islam untuk mempelajari segala sesuatu yang terkandung di dalam langit dan bumi. Nabi Muhammad juga mewajibkan kaumnya untuk menuntut ilmu, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Syahir nomor 3913.
Baik, yang kedua yaitu Al-Quran merupakan landasan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim terdahulu memberikan suatu kontribusi yang besar dalam dunia ilmu pengetahuan mereka. Mempelajari secara teliti, merenungi setiap ayat Al-Quran, dan dari ayat Al-Quran tersebut mereka menemukan suatu penemuan yang sangat penting dalam dunia iptek. Contohnya adalah Jabir ibnu Hayyan yang menemukan atom Fe dari Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Beliau membaca surat tersebut, yang kemudian beliau meneliti besi dan kemudian menemukan atom, yaitu bagian terkecil dari besi. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang berarti sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya adalah dalil-dalil yang membuktikan hubungan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan riset. Bisa di next. Ini adalah dalil-dalil yang membuktikan hubungan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan riset. Yang pertama ada dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan doakanlah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya ada dari surat At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang musyrik itu pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selain itu ada dari hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dia tuntut. Kemudian dari hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Selanjutnya, ada sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu lebih banyak dari apa yang dapat diketahui seseorang. Maka dari setiap ilmu itu ambillah bagian yang paling berguna. Nah, lalu selanjutnya kita menuju bagian keempat, yaitu saya akan menjelaskan tentang standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan riset dalam syariat Islam. Next. Nah, standar pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan riset dalam syariat Islam pada dasarnya cuma ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Nah, paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber dari segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Lalu yang kedua yaitu menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan riset. Nah, umat Islam ini juga boleh memanfaatkannya jika telah dihalalkan oleh syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, jika suatu aspek ilmu pengetahuan dan riset ini telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam itu untuk memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat sesaat demi memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Jadi next. Yang pertama yaitu kontribusi Islam dalam melanjutkan misi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan riset dimulai pada saat peradaban Islam mencapai titik yang cemerlang dan mencapai masa kegemilangannya di saat abad ke-8 yaitu Dark Age Eropa terjadi. Menurut sejarawan terkenal Barat, George Shelton, tokoh pendiri disiplin ilmu sejarah yang menekankan fakta peradaban Islam dalam karyanya
menjelaskan dalam rentang 5 abad kecemerlangan atau zaman keemasan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan dan riset telah melahirkan cendekiawan Muslim beserta karya-karyanya berupa tulisan maupun terjemahan dari bahasa asing dalam bidang keilmuan. Menurut Syed Hussein Nasr, peradaban Islam membutuhkan ilmu pengetahuan dan riset yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi ilmu pengetahuan dan riset tersebut juga harus mengalami proses pemilahan untuk selanjutnya dapat diterima atau ditolak. Adapun tujuan cendekiawan Muslim dalam kontribusinya melakukan hal tersebut adalah agar umat Islam tidak salah dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan riset yang salah. Dalam membangun peradaban Islam yang cemerlang, kaum Muslim juga tertarik dalam melakukan penerjemahan karya-karya ilmiah dari negeri-negeri yang ditaklukkannya, yaitu penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani atau Greek dan Suryani atau Syria ke dalam bahasa Arab. Selain melakukan penerjemahan karya asing, para cendekiawan Muslim tersebut juga merangkap menjadi pegawai pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan oleh Nabi dan para khalifah. Selanjutnya yaitu menurut Mohd Yusuf Hussein, kontribusi Islam dalam melakukan perkembangan ilmu pengetahuan dan riset terbagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama ada periode Khalifah atau Abbasiyah klasik yang berlangsung pada tahun 750 sampai 1000 Masehi. Periode Khalifah ini sendiri terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Bani Umayyah yang berlangsung selama 651 sampai 675 Masehi. Periode ini merupakan periode yang memiliki awal mula proses penerjemahan literatur asing ke dalam bahasa Arab oleh para cendekiawan Muslim. Selanjutnya yaitu periode Daulah Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi dan terkenal pada zaman periode ini yaitu ada Al-Kindi yang berada pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Ada juga dari Al-Farabi yaitu tahun 870 sampai 950. Yang selanjutnya yaitu periode setelah Abbasiyah yang berlangsung pada 1000 sampai 1250 Masehi. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dan berkontribusi pada periode ini yaitu ada Ibnu Sina pada tahun 1980 sampai 1037. Yang kedua yaitu ada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yaitu pada tahun 450 sampai 505. Yang terakhir yaitu ada Al-Shirazi pada tahun 1641. Pada periode besar yang kedua yaitu ada periode kolonial. Adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi dan yang terkenal pada periode ini ada Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898 dan Muhammad Abduh pada tahun 1850 sampai 1905. Dan yang terakhir yaitu ada periode pasca kolonial atau kemerdekaan. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dan berkontribusi pada periode ini yaitu ada Ismail Raji Al-Faruqi pada tahun 1921 sampai 1986. Selanjutnya ada Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Ziauddin Sardar Al-Parslan Ajigan dan Wan Nur Wan Daud. Selanjutnya adalah alasan umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan riset. Beberapa alasan umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan riset adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna karena diberi akal. Nah, dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah tersebut, manusia harus terus mengembangkannya dengan mencari ilmu pengetahuan dan riset sebanyak-banyaknya, sebagaimana Rasulullah yang memerintahkan umat muslim untuk mencari ilmu syar'i, yaitu demi pembentukan sikap dan perilaku
perilaku yang mengandung unsur akhlakul karimah. Yang kedua adalah bahwa sejak dalam kandungan, manusia telah diberi Allah 3 hal penting yang dapat dimanfaatkan untuk meraih ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang ketika terdapat penjelasan mengenai pendengaran, maka selalu disandingkan dengan penglihatan dan kolbu atau hati sebagai satu kesatuan dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Ketika ketiga komponen ini dimanfaatkan dengan baik, maka ilmu tersebut akan menciptakan banyak manfaat pula. Yang ketiga, golongan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian yang keempat adalah terdapat perintah untuk terus menuntut ilmu dalam surat Al-Alaq ayat 96. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk belajar membaca, karena pada saat itu beliau masih buta aksara. Dengan usaha yang kuat dalam belajar membaca, ia dapat menghasilkan ilmu-ilmu yang berguna sampai sekarang. Kemudian alasan selanjutnya, umat Islam ingin menguasai ilmu pengetahuan dan riset karena mereka yakin bahwa orang yang berilmu maka akan takut kepada Allah. Dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah berfirman, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan, sehingga mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia akhirat dan dimudahkan jalannya ke surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang terakhir, orang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Dari Abu Hurairah, ia berkata kepada Rasulullah, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, melalui firman-firman tersebut, umat Islam menyadari bahwa ilmu pengetahuan bagaikan pelita di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Karena dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan ilmu pula, kita akan diberi kebaikan di akhirat kelak. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan akan terus mereka cari hingga akhirnya mereka menguasainya. Ya, selanjutnya adalah mengenai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan riset pada zaman sekarang. Nggak bisa dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan riset pada saat ini itu akan memberikan dampak dan pengaruh bagi kehidupan umat manusia, termasuk umat Islam. Di mana ilmu pengetahuan atau biasa disebut sains memiliki 3 karakteristik, yakni objektif, netral, dan juga bebas nilai. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana sains tidak diperkenankan bebas dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu, sudah seharusnya perkembangan ilmu pengetahuan dan riset ini dimanfaatkan secara bijaksana dan diimbangi dengan infak dan juga takwa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yakni Quran Surah Al-An'am ayat 153, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 153 ini disebutkan bahwa manusia tidak seharusnya memilih jalan yang salah atau yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, adapun dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan riset, yang pertama adalah dampak positifnya. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan agama Islam. Kualitas pendidikan agama Islam pada saat ini sudah bertumbuh dan terus berkembang di tengah-tengah dinamika masyarakat tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, selain itu, peningkatan kualitas pendidikan Islam ini juga bisa dilihat dari guru-guru dengan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang kedua adalah peningkatan akses informasi dan jejaring keagamaan. Contoh sederhananya adalah dengan adanya Al-Quran digital, di mana sekarang kita semua bisa mengakses kalam ilahi di mana saja dan kapan saja. Nah, selain itu, dengan adanya media sosial dan juga situs-situs digital yang memuat informasi-informasi mengenai agama Islam dan pembelajaran-pembelajaran Islam, membuat umat manusia bisa saling berinteraksi dari berbagai belahan dunia, tanpa terbatas jarak dan waktu. Nah, kemudian dampak positif ketiga adalah peningkatan produktivitas dunia industri. Dunia industri ini secara tidak langsung juga bisa dikatakan kegiatan perdagangan. Nah, hal ini sesuai yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, yang menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Dari tuntunan Rasulullah ini cukup sesuai dengan terjadinya peningkatan kegiatan industri sebagai dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan riset dan juga teknologi. Nah, selain dampak positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan riset ini juga memiliki dampak negatif. Di antaranya yang pertama adalah menurunnya karakter dan nilai moral masyarakat. Menurunnya karakter dan nilai moral masyarakat ini disebabkan oleh kemajuan iptek dan juga ilmu pengetahuan dan riset yang tidak selaras dengan iman dan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak cukup mampu menghasilkan manusia beriman dan bertakwa sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh B.J. Habibie sebagai orang pertama yang menggagas integrasi antara iptek dan intak. Dampak negatif kedua adalah mudahnya penyebaran berita dan informasi yang tidak sesuai fakta atau hoax. Hal ini disebabkan oleh manusia yang kehilangan kontrol dalam pemanfaatan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipublikasikan pada media sosial dan juga media digital. Nah, dari dampak negatif kedua ini, mengerucut ke dampak negatif ketiga, yakni memicu terjadinya perselisihan agama, di mana manusia dan masyarakat saat ini sering saling menghujat dan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang dapat merusak relasi antar umat beragama, bahkan antar umat Islam sendiri. Nah, dari kedua dampak positif dan negatif tersebut, sudah seharusnya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan riset ini dilaksanakan sebijaksana mungkin, lantaran perkembangan ilmu pengetahuan dan riset memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat Islam. Selanjutnya yaitu sikap dan peran Muslim terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyikapi era zaman sekarang yaitu era revolusi industri 4.0, ini tidak boleh dilihat sebagai ancaman terhadap agama. Sebaliknya, agama tidak menimbulkan ancaman bagi revolusi industri tersebut. Dalam hal ini perlu menekankan pentingnya harmonisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral agama sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika ajaran Islam harus didekatkan dengan konteks modernitas agar dapat kompatibel di segala masa dan tempat. Peran yang dapat diberikan Islam dalam sains dan teknologi yakni ada dua, yaitu yang pertama, akidah Islam hendaknya dijadikan sebagai dasar bagi semua konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma ini perlu dikembangkan oleh umat Islam saat ini karena banyak pendidikan yang dengan kemajuan teknologi pendidikan yang menghindari kebenaran tentang akidah Islam, yaitu seperti pendidikan sekuler. Yang kedua, yaitu syariah Islam sebagai standar ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar syariah diberikan untuk mengambil faedah dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Contohnya dalam menentukan hal
halam, dan baik. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus yang kali ini mengambil tentang kemunduran masa Islam Golden Age pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan zaman keemasan umat Islam. Kemajuan yang dicapai pada masa Abbasiyah adalah berkembangnya peradaban Islam mencapai puncaknya. Hal ini yang membedakan Abbasiyah dengan masa-masa yang lainnya. Salah satu wujud dari peradaban tersebut adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, di mana sejarah menyebutkan bahwa pada masa inilah Islam menorehkan tinta emas dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga disebut dengan Islam Golden Age. Situasi sosial, politik, dan juga perekonomian yang kondusif yang memayungi dinasti Abbasiyah pada periode pertama ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Karena itu muncul pada zaman ini para filosof, para ahli sejarah, ilmu astronomi, matematika, linguistik, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemunduran dinasti Abbasiyah sendiri ini disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, mengenai faktor internalnya, kemunduran dinasti Abbasiyah itu disebabkan karena yang pertama adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan pesat yang diraih oleh dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup lebih mewah, serba mewah, bahkan cenderung lebih mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulu-pendahulunya, sehingga kondisi inilah yang memberikan peluang kepada tentara profesional antar Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Lalu yang kedua adalah terjadinya perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah ini dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Ditambah dengan masuknya unsur Turki dan juga Persia. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Dari 12 khalifah pada periode kedua dinasti Abbasiyah, hanya ada 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selebihnya itu para khalifah wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Lalu yang ketiga adalah karena konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan juga Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yakni pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok tersebut senantiasa yang memberikan pengaruh. Yang paling berpengaruh pada masa Khalifah Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu antara kedua kelompok tersebut saling mendukung, tetapi ada kalanya juga mereka tidak pernah ada dalam satu kesepakatan yang sama. Lalu dipengaruhi juga faktor eksternal, yakni yang pertama adalah banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam mengakibatkan provinsi-provinsi tersebut banyak melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Lalu yang kedua karena adanya dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkat para tentara Turki itu menjadi panglima besar. Nah, pengangkatan anggota militer inilah yang dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan Abbasiyah tersebut. Lalu yang ketiga adalah dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah, sehingga mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Namun pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi, Khalifah ke-22 kepada Khalifah Muti, Khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah, Bani Buyah dari Persia itu berhasil merebut kekuasaan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bukan hal baru bagi umat Islam, sebab banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk selalu mengembangkan maupun mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian manusia merupakan makhluk Allah yang diberi akal dan harus dikembangkan dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Allah memberikan
manusia 3 hal penting yang dimanfaatkan untuk meraih ilmu pengetahuan, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Perintah untuk menuntut ilmu juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Alaq ayat 96. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif contohnya yaitu peningkatan kualitas pendidikan Islam, peningkatan akses informasi dan jejaring, kemudian peningkatan produktivitas dunia industri. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan yaitu menurunnya karakter dan nilai moral masyarakat, mudahnya penyebaran berita dan informasi yang tidak sesuai fakta dan memicu terjadinya perselisihan agama. Oke, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.